berusaha untuk merefleksi. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita buat, kita programkan. Pada kesempatan kali ini, seperti apa yang sudah saya informasikan 3 hari yang lalu, bahwa pada hari ini Kamis 25 Agustus 2023 kita melaksanakan PMO. PMO itu kepanjangan dari Pokja Manajemen Operasional level sekolah yang dilaksanakan baik itu daring maupun luring. Ini adalah kelanjutan dari kegiatan proses sekolah penggerak di mana dari PMO ini sudah dilakukan penyederhanaan, jadi sesuai dengan kebutuhan sekolah ya. Penyesuaian instrumen PMO ini di level sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi terciptanya budaya refleksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Jadi kita sesuaikan apa topik-topik yang Bapak Ibu pilih yang dari 4 itu kita akan laksanakan selama 6 bulan ke depan. Ini Bapak Ibu level pelaksanaan PMO level sekolah. Jadi tugas kita di PSP itu merefleksi. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita buat, kita programkan, kita lakukan refleksi. Jadi berkontinu. Setiap kegiatan ada refleksi. Kalau ada masalahnya, lakukan perbaikan. Ada perbaikan, kita tingkatkan. Sehingga nanti kebiasaan untuk melakukan refleksi ini menjadi kebiasaan. Ya. Dianggap menjadi masalah masalah dari sekolah kita yang kita anggap perlu kita kerjakan, yang kita anggap perlu kita laksanakan seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi dari masing-masing sub ini, topik ini ada subtopiknya. Itu misalkan ya. Terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya. Kemarin kita menyusun modul ajar, di mana dalam penyusunan modul ajar itu ada permasalahannya. Mungkin dari teman-teman ini masih belum paham untuk gimana ya, melanjutkan penyusunannya itu. Masih kurang paham gitu Pak. Itu saja. Iya, secara mandirinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak fasilitator yang kami hormati, setelah kami membagikan kemarin dan untuk menyepakati 2 topik yang kita ambil, yaitu manajemen dan pengembangan sekolah, ini saya tertarik tentang manajemen dan pengembangan sekolah, di mana dalam PMO ini, Pokja Manajemen Operasional Sekolah ini, kita dituntut untuk mengisi 2 dari 4 topik yang telah disediakan. Manajemen dan pengembangan sekolah ini telah diatur secara rinci, akan tetapi itu juga membutuhkan sarana prasarana untuk manajemen pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah yang saya maksudkan di sini, apakah dia dalam bentuk implementasi kelimanya, apakah itu termasuk pengembangan sekolah, ataukah dalam bentuk pembelajaran yang lain dari ekstrakurikulernya? Karena ada 3, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Apakah ketiga poin penting itu sudah termasuk dari pengembangan sekolah? Terima kasih Pak Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ada yang mengusulkan untuk implementasi pembelajaran di kelas yang subtopiknya itu penyusunan modul ajar. Kemudian yang kedua manajemen dan pengembangan sekolah, yang mungkin lebih bertanya tentang apakah lebih rinci untuk
mengatur apakah dari 3 pembelajaran kurikuler, ekstrakurikuler, dan ekstrakurikuler itu dibahas di sana, seperti itu ya. Nah, jadi kalau seperti yang kita tahu kan, yang seperti yang ditanyakan oleh Ibu Keptek itu ATP ini kan kayaknya bisa satu paket gitu ya, bisa kita laksanakan satu paket. Kemudian yang menyusun project learning satu, kemudian dokumen P5 satu, kemudian prosedur penilaian itu bisa dia masuk nanti di satu paket di penyusunan mau belajar, ATP, dan prosedur. Guru-guru ini, nah bagaimana Ibu melaporinnya nanti kalau misalkan kegiatannya cuma ini saja gitu kan, masa habis uang 80 juta untuk buat kegiatan P5 saja gitu kan, nggak habis kan, susah itu laporinnya, bisa nggak dilaporin gitu. Nah, buat kegiatan sebanyak mungkin ya, kegiatan sebanyak mungkin untuk berapa kali pertemuan gitu ya, berapa kali workshop, beberapa kali pelatihan, bintek apa segala dan itunya, itu bisa kita pilih yang nomor 4 ini Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah siang ini kita bisa hadir sini kegiatan ya mungkin sejenis bintek untuk PMO-nya. Jadi kalau kami juga ada PMO kami 2 PMO transformasi pembelajaran, itu ketuanya Kadit GKK, dan PMO tata kelola. Nah, yang tata kelola kebetulan saya ketuanya terkait dengan BOS dan DAP. Nah, dan PPDB. Nah, itu sama PDD, perencanaan berbasis data, saya ketuanya itu. Kemudian selawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan beliau kita bisa menikmati iman dan Islam. Sekolah yang lolos PSP ya, yang SD. Nah, di kita kalau tidak salah ada 14 sekolah ya. Nah, terhadap uang ini sudah ada rekening tapi tidak bisa cair gitu. Sementara daerah-daerah lain sudah cair, betul Bapak Ibu. Ada mekanisme yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Nah, mekanisme ini diatur oleh Perbuk tata pengelolaan keuangan daerah. Nah, BOS ini terdaftar sebagai pendapatan daerah. Oleh karena BOS ini transfer pusat ke sekolah langsung, sehingga dia tidak tercatat sebagai pendapatan. Sehingga mekanismenya itu adalah uang ini dicatatkan dulu sebagai pendapatan lewat TAPD. Ya, TAPD didaftarkan dulu bahwa